Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak Capricorn, kamu udah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita melihat bagaimana sih keadaan hubungan kalian di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar yang Mari sampaikan di sini ya. Baik Capricorn, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada Nine of Pentacles reverse, Three of Pentacles ya, Four of Swords reverse. Ada di sini. Kemudian ada di sini. Dan berikutnya ada di sini. Hadir energinya. Kemudian ada di sini. Dan berikutnya ada di sini ya. Jadi kalau melihat gini ya, nampaknya memang kamu membuat satu perubahan yang besar dalam hubungan kalian gitu ya. Dan tentu keputusannya kamu itu tuh dianggap oleh pasanganmu, kamu sedang menghancurkan hidupnya dia gitu loh. Kamu sedang membuyarkan mimpi-mimpinya dia dalam hubungan kalian gitu ya. Kamu kayak bikin hidupnya dia tuh porak-poranda. Dan dia ini tuh kondisinya saat sekarang sedang berjuang ya. Sedang berjuang untuk up lagi. Sedang berjuang untuk bangkit lagi. Karena ternyata keputusannya kamu itu tuh kayak membuat dia seolah-olah dia berangkat dari titik nol lagi. Tadinya kan dia ini kan udah banyak ekspektasinya dia tentang hubungan kalian ya. Bahwa petualangan asmaranya dia selesai. Sebab dia telah bertemu dengan kamu. Yang dimana kamu adalah orang yang diharapkan untuk menjadi labuhan terakhirnya dia. Ternyata kamu seperti kayak memaksa dia untuk kembali berpetualangan lagi. Mencari soulmate-nya dia. Nah, seperti itu ya. Tadinya dia pikir ini adalah pernikahan terakhir kalinya dia bersama dengan kamu. Tapi kemudian dia lihat bahwa kok kayaknya ya kamu lebih kayak cenderung seperti punya planning lain gitu loh. Ya. Harapannya dia kamu akan menjelma menjadi suami atau istri yang begini begitu gitu ya. Tapi setelah dia jalani rumah tangga ini dengan kamu, buyar gitu loh. Ternyata tidak seindah itu. Tidak seluar biasa itu effortnya kamu. Servis-servisnya kamu. Perjuanganmu, usaha dan upayamu. Ternyata tidak sebegitu wow. Seperti di dalam imajinasinya dia. Dalam mimpinya dia. Jadi ya kamu bikin ini anak orang kecewa ini. Kamu bikin anak orang kecewa. Gitu ya. Dan kayaknya dia kayak merasa bahwa kamu sedang memaksa dia lah. Menghadapi fakta kenyataan yang pahit. Seperti itu. Ya. Dan dia kayak tidak diberikan pilihan. Apakah memang dia mau menerima sikapnya kamu itu, pilihan-pilihan hidupnya kamu itu, atau dia tolak. Nah, dia merasa dia tidak diberikan opsi. Hanya ada satu-satunya opsi adalah harus terima. Seperti itu. Dan dia sadar banget gitu loh. Walaupun dia berjuang untuk merubah keadaan kalian, merubah keputusannya kamu, boleh dianggap itu semacam satu hal yang sia-sia. Gitu ya. Atau dia memang nggak tahu caranya. Nah, di sana. Jadi mari lihat, pokoknya dia ini tuh semacam orang yang dipaksa juga nih untuk tidak berjuang dalam hubungan kalian. Gitu ya. Apalagi kalau dia tahu nih, kamu itu tuh kalau sudah bilang A, ya A. Misal kamu bilang gini ya,
aku belum siap menikah. Misal kalau kalian masih pacaran, tiba-tibanya kamu bilang aku belum siap menikah, aku masih mau fokus dulu pada entah apalah, pada apanya gitu ya. Waduh, itu kan bikin dia kecewa banget ya. Sementara dia sudah berharap banget lah minimal tahun depan kalian married gitu ya. Tapi mendengarkan kamu bilang kamu belum siap atau kamu tidak punya konsep pernikahan, kecewa. Nah di sana. Atau ya tadi, dalam sebuah hubungan rumah tangga, harapannya dia kamu adalah suami yang beginilah begitulah, dan dia lihat-lihat, waduh, berbanding terbalik 180 derajat gitu ya. Dan dia kayak terpaksa pasrah. Oh, kamu memilih hanya bersyukur saja dengan penghasilan gajinya kamu yang cuman sekian juta saja UMR. Sementara kebutuhan kalian banyak. Dan dia berharap kalian itu tuh dalam rumah tangga bukannya asik survive saja untuk sebatas hidup, tapi dia kan pengen dia punya rumah, dia punya kendaraan mewah, dia punya tabungan yang cukup, bikin sekolah anak kalian nanti sampai ke universitas luar negeri misalnya, gitu ya. Kalian punya ladang, kalian punya bisnis sendiri, gitu ya. Tapi dia lihat bagaimana mungkin mimpinya dia ini tuh bisa terjadi. Lawong kamu sebagai orang yang nge-backup finansial, kamu yang merasa sudah puas. Nah, itu tadi malah bilang mimpinya dia anjlok ini. Gitu ya, anjlok mimpinya dia. Maunya dia kalian itu tuh sudah suami istri tinggal serumah. Tapi kamu malah milih LDR-an sama dia. Gitu ya, kamu tetap stay di rumah orang tuamu sementara dia di mana. Ini contoh-contoh aja nih, contoh-contoh aja. Ya, ada kenyataan yang tidak sesuai dengan harapannya dia. Itu yang menjadi temanya. Gitu. Ya. Dia berharap kalau kamunya itu tuh, pokoknya dia ini sebenarnya mengharap ini, kamu tuh berjuang. Tapi yang iyanya mari nampak, kamu justru nggak mau berjuang, gitu ya. Tentu dengan ada ininya kamu kan, pertimbangannya kamu kan di situ ya. Kamu kayak berharap bahwa dirimu itu tuh diterima sebagaimana apa adanya kamu gitu. Sementara kalau seseorang ini sebenarnya dia tidak bisa terima gitu. Jadi kalian kayak punya kepentingan yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, visi dan misi yang berbeda, beda banget gitu. Dan perbedaan itu tuh menjadi kendala di saat ini. Situ loh. Di sana ya. Memang kalau untuk benar-benar pergi, terutama dari seseorang ini, dia ini tuh mari lihat sih nggak mau ya. Walaupun dia kecewanya itu tuh kecewa sampai habis-habisan kecewa ini. Tapi kalau untuk mau pergi mungkin dia nggak akan mau. Gitu. Ya boleh-boleh karena kebetulan aja keadaan. Kalian mungkin terlanjur sudah menjadi rekan bisnis. Gitu ya. Dia adalah koleganya kamu. Dia adalah partnernya kamu bekerja. Kalian berada dalam satu komunitas yang sama. Gitu ya kan? Atau mungkin kalian sudah terlanjur punya anak. Gitu loh. Jadi ada beberapa bagian dari hidupnya dia yang dia rasa mewajibkan ya. Atau mengkondisikan kalian berdua tetap tanda petik harus bekerja sama. Gitu ya kan? Nah makanya di situ malah bilang kalau untuk dia dalam kecewanya dia pergi dari kamu, benar-benar menutup diri dari kamu, itu nampaknya saat sekarang tidak akan mungkin terjadi. Gitu ya.
kayak ada keprofesionalan yang mau dia tetap jalin dengan kamu. Seperti itu. Ya. Dan gak mungkin juga kan misalnya dia resign gitu ya. Hanya gara-gara gagal asmara dengan kamu kemudian dia resign. Lu ya dia mau melamar kerja kemana, mungkin dia masih kayak bingung gitu ya. Atau dia belum berani gitu. Ya kan? Nah jadi itu tadi, mau gak mau ya dia harus menerima lah. Menerima keadaan ini. Ya, menerima dengan sebaik mungkin gitu ya. Biar dia jangan yang down banget gitu loh. Atau dia supaya bisa down terus cepet bangkit lagi. Gitu, mengkondisikan dirinya jadi baik-baik saja lagi. Jangan gugur percintaan dengan kamu, gugur mimpi dan harapan dengan kamu, lantas hancur lebur semua sektor kehidupannya dia. Nah, dia nggak mau itu. Dia nggak mau. Dan mari lihat juga gini ya. Ini juga nampaknya ada kekecewaan sebab janji. Gitu. Nampaknya memang kamu ada ingkar janjinya kan? Gitu loh. Ada ingkar janjinya kamu. Misalnya kamu berjanji untuk menunggu dia, tapi ternyata kamu mematahkan sendiri janjinya kamu menunggu. Malah kamunya pergi gitu ya. Kamu janji mau merit, tapi ternyata kamu urungkan janjinya kamu itu. Gitu ya kan? Mangkir kamu dari janji. Mangkir dari kesepakatan di sana. Memang mari lihat kamu nampaknya tidak mantap ya untuk memilih seseorang ini. Gitu ya kan? Tidak mantap kamu. Kayak ada mari nampak kamu tidak betah ya dengan seseorang ini. Terlalu beberapa mungkin pertimbangannya kamu. Terlalu banyak tantangannya. Bisa-bisa juga terlalu banyak perbedaannya ya. Gitu. Banyak bedanya. Beda agama kah? Beda sosial budaya kah? Ya, beda latar belakang. Gitu kan, sosial budaya itu kan. Beda kasta. LDR, ini juga bisa ini. LDR menjadi problem. Gitu loh. LDR menjadi problem. Jadi kayak mungkin kamu di sini tuh Capricorn, namanya kalau kalian orang Capricorn kan, bisa-bisa kalian kayak nggak mau spekulasi ya, jalani tapi nggak tahu jalannya ini tuh kayak gimana gitu ya, atau mungkin setelah kamu hitung-hitung, waduh, ini chance-nya untuk berbahagia bersama kecil ini, nah, makanya kamu kayak urung aja dah, gitu loh, urung aja lah menikah, urung aja lah bersama-sama untuk kedepannya gitu ya kan, bisa nih kamunya. Dan beberapa ya itu aja lah, kamu kurang effort aja, mari lihat dalam hubungan kalian. Tapi mari nggak salahkan ya, karena tentu balik lagi ada itu pertimbangannya kalian. Nah mungkin kalian gila sendiri gitu ya, sudah ini chance yang bagus, lantas kamu meninggalkan hubungan ini tanpa effort, ya kan nggak mungkin. Gitu kan, pasti adalah hitung-hitungannya kamu. Mari lihat, ya, ada hitung-hitungan kamu. Kamu bisa aja kayak ngelihat, waduh, nggak aman dengan dia, gitu ya, nggak nyaman juga dengan dia, dan kamu nggak mau menghabiskan waktunya kamu terjebak memaksakan dirimu untuk terus merasa tidak tenang gitu kan. Nah, kamu nggak mau. Mari lihat di sini. Dan kayak kamu itu tuh berharaplah bahwa apapun yang menjadi keputusannya kamu diterima sajalah oleh si dia ini. Gitu loh. Tanpa kamu harus mempertanggungjawabkan. Tanpa kamu harus explanation, menjelaskan kenapa kamu berubah seperti ini ke dia. Gitu kan maunya kamu. Langsung aja lah dia bisa mengerti.
Langsung aja dia paham gitu loh. Sebab kamu tidak mau diwawancarai, mari nampak di sini. Karena ada juga ini pasti rasa bersalah ya. Ada justice reverse di sini, mari lihat. Jadi kayak ada rasa bersalah di dirinya kamu, gitu. Ya. Tapi kayak gini lah ya. Kalau kalian saat sekarang masih bersama-sama, coba dulu apapun yang menjadi pertimbangannya kamu untuk tidak melanjutkan hubungan sama dia. Coba dulu kamu pertimbangkan dengan baik dan benar ya. Pelan-pelan dulu. Karena ada nih kemungkinan kamu suatu saat menyesal. Menyesal. Kalau orang ini udah beneran pergi dari hidupnya kamu. Menyesal kamu. Iya, ada. Atau gini, kalau kamu rasa perpisahan dengan dia adalah jalan terbaik bagimu, ya, atau kamu kayak yang udahlah jalani aja sebatas ngejalani gitu, serampangan kamu ngejalaninya, gitu ya. Padahal kamu bisa menunjukkan sisi terbaiknya kamu, tapi kamu udahlah gini-gini aja lah gitu ya. Bulatkan aja tekadnya kamu, yaudah kamu harus kayak gini, gitu loh. Supaya suatu saat kamu nggak menyesal. Iya sih, memang pilihannya aku kok, gitu ya kan. Kalau dia beneran pergi dari hidupnya kamu nggak yang kayak ya nyesal-nyesal lagi kata Mari, gitu kan. Nah, di sana, ya bulatkan tekadnya kamu. Ya aku mau kayak gini aja hidupnya aku, sesuai dengan keputusannya aku sendiri, gitu loh. Soalnya ada penyesalan Mari nampak dari kamunya suatu saat. Karena kalau kamu melihat bahwa keputusanmu ini yang terbaik, mungkin untuk beberapa saat dia bisa mendampingi kamu terus. Membersamai kamu terus, tidak meninggalkan kamu. Tapi hanya untuk beberapa saat doang. Karena ada kemungkinan besarnya dia akan kembali mengejar cita-citanya dia, harapannya dia, mimpinya dia. Aku pengen punya suami yang begini, aku pengen punya istri yang begitu. Nanti dia kejar lagi tuh. Dia kejar. Gitu ya. Tentu kalau dia kejar ideal sosok idealnya dia, kamu akan ditinggal. Gitu loh, kamu akan ditinggal. Situ ya. Kalau kamu bilang, aku nggak bisa nikah sama kamu. Sementara ini orang butuh pernikahan. Gitu ya. Hanya gara-gara dia cinta sama kamu, lantas dia mau beradaptasi saja dengan udah kita pacaran doang gitu ya. Mari lihat dia ini nggak akan mau ini. Untuk beberapa lama oke. Tapi untuk berikutnya pasti dia nggak mau membohongi diri dia sendiri ya. Bahwa dia pengen punya anak misal. Bahwa dia pengen punya kehidupan yang begini dan begitu misal. Gitu ya. Nanti dia sadar itu tuh. Ada kok pilihan-pilihan lain dalam kehidupannya dia ini. Masih ada kok 4 miliar perempuan lain, 4 miliar laki-laki lain. Nah nanti dia membuka diri ke 4 miliar yang lain itu. Dan dia tinggalin kamu. Gitu loh. Ya. Karena ada juga di sini melihat pertimbangan yang keliru dari kamunya. Ada sedikit gitu ya. Nah, maka mari ajak coba dulu sadari kembali kenapa sih kamu seperti ini dalam hubungan dengan dia. Gitu loh. Ya, apakah karena rendah percaya diri? Apakah terlalu kamu idealis gitu ya? Hidupnya aku harus begini, harus begitu gitu loh. Tapi idealisnya hidupnya kamu itu tuh mari lihat pun boleh-boleh kurang relevan gitu ya, untuk memang mensupport kebahagiaannya kamu, ketenangannya kamu, kenyamanannya kamu. Kurang support mari nampak. Hati-hati kamunya itu tuh semacam lagi ngebodohin dirinya kamu sendiri. Ya. Tidak jujur pada dirinya kamu sendiri. Hati-hati di sana. Gitu. Karena siapa kamu, bagaimana kamu, ya. Itu akan menjadi pertimbangan pula untuk si pasangannya kamu. Setidaknya pertimbangan dia di masa depan. Gitu loh. Ya, dan dari pertimbangannya dia itu ada kemungkinan besar dia memang akan melepaskan kamu.
Dan ketika dia melepaskan kamu, baru di situ tuh kamu menyesal. Itu mari nampak ya. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu ya yang bisa mari sampaikan. Sekarang kita akan tarik koin biar kita cari tahu kepada Capricorn mana sih bacaan ini disampaikan. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke, baik, mari awali dari inisial S. Ada sayang, Y, yoyo, D, dunia, E, emas, W warna ya. Oke, masuk kita ke zodiak. Di sini ada Leo, Sagittarius, Libra, Virgo, Gemini, Scorpio. Di sini ada energi dari Cancer, Aquarius lagi. Kemudian hadir energi dari Capricorn untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya Capricorn yang bisa mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.